Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan bahagia. Dan saya yakin orang-orang yang bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, pasti hidupnya pasti akan bahagia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita biarkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita itu yang terambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, sudah menjadi hukum alam bahwa yang kuat akan menang. Yang kuat akan bertahan. Dan yang kuat akan menjadi berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika hidup kita di kehidupan sehari-hari kita, maupun juga kehidupan bernegara, bahkan mungkin negara antar negara. Prinsip hukum alam tadi sering sekali terjadi dan sering sekali berlaku. Orang-orang di sekitar kita yang merasa dirinya kuat, merasa memiliki harta, jabatan, dan segala-galanya, maka dia berupaya untuk mendominasi, untuk menguasai. Makanya banyak ketidakadilan, situasi yang tidak baik sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena sering sekali orang yang kuat berupaya untuk menghancurkan orang yang lemah. Saudara-saudara, baru saja hari ini saya dengar tadi, saya lihat di YouTube, ada seorang pedagang sayur di pasar itu di Sumatera Utara, yang dia diperlakukan dengan tidak baik, dipukuli oleh preman-preman. Ini karena soal uang retribusi. Dan ketika dia melaporkan kepada polisi, justru dia yang dijadikan tersangka. Saudara-saudara, kita belum mengambil kesimpulan dan kita tidak menentukan siapa yang benar atau salah. Tapi yang saya mau katakan, saudara-saudara, sering sekali orang-orang yang kecil diperlakukan dengan tidak benar. Orang-orang yang besar selalu saja berusaha untuk menghancurkan dan memenangkan, menguasai orang-orang yang kecil. Nah, hari ini saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa justru sebaliknya dari apa yang tadi saya katakan, hukum alam tadi. Hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum alam atau hukum duniawi ini. Hukum Tuhan tidak sama seperti hukum alam tadi. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia akan bertahan. Siapa yang kuat, dia akan menguasai. Siapa yang kuat bahkan menghancurkan orang lain. Tapi dalam firman Tuhan atau hukum Tuhan, siapa yang kuat, dia harus menanggung kelemahan yang lemah, orang yang tidak kuat. Siapa yang kuat, dia harus meneguhkan orang yang lemah. Siapa yang kuat harus bertanggung jawab bagaimana supaya yang lemah ini jangan sampai terjatuh, jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan dan tidak diselamatkan. Justru orang-orang yang kuat itu harus bertanggung jawab dan harus memiliki kewajiban bagaimana supaya orang-orang yang lemah itu tidak terjatuh.
Bahkan mereka harus selamat. Saudara-saudara, kehidupan di dalam Tuhan itu harus hidup rukun, tinggal dalam kedamaian. Kita harus bisa saling menerima, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling menopang. Itu bedanya saudara-saudara. Orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam iman percaya dengan orang yang hidup dalam dunia. Apa bedanya saudara-saudara? Kita yang hidup sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang percaya kepada apa? Kepada Yesus Kristus yang tinggal dalam kasih, dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita juga sama dengan mereka, dengan hukum duniawinya, yang mengikuti hukum duniawi itu. Barang siapa yang kuat, maka dia akan berkuasa. Firman Tuhan ini tidak. Makanya oleh karena itu saudara-saudara, kita memiliki kewajiban saling meneguhkan, saling menguatkan. Itu yang menjadi dasar iman percaya kita. Makanya saudara-saudara, diharapkan ada 3 hal yang harus dilakukan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, orang-orang yang kuat itu harus bersabar menghadapi orang-orang yang lemah imannya. Bukan berarti kita harus mengikuti orang yang lemah imannya, itu tidak. Tapi sampai orang yang lemah imannya itu betul-betul teguh dan mengerti apa yang sebenarnya dan hukum yang sebenarnya dari Tuhan. Jadi itu menjadi tugas bagi kita. Bagaimana supaya dia sampai menemukan iman yang benar itu diteguhkan. Tapi sebelum dia menghadapi atau menemukan iman yang teguh itu, maka kita harus menuntun dia. Itu tugas kita. Yang kedua saudara-saudara, kita harus berupaya untuk juga membuat orang lain juga merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan, merasakan iman yang semakin dikuatkan. Maka kita harus berupaya untuk apa? Menyenangkan hati sesama supaya keyakinannya bertambah kuat. Makanya berikanlah penghiburan, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang memberikan pemahaman yang membawa dia kepada iman. Itu. Baru yang ketiga saudara-saudara, jangan hanya mencari kesenangan diri sendiri. Jangan menjadi egois. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Jadi hidup dalam Kristus adalah hidup yang memikirkan orang lain. Sama seperti Yesus sendiri juga mau mengorbankan kepentingannya, kesenangannya untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Mari kita lihat ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Yesus harus meninggalkan sorganya, dia harus meninggalkan kemuliaannya, dia harus meninggalkan seluruhnya hal yang luar biasa itu, dan tinggal bersama-sama dengan kita. Bahkan dia harus rela mengorbankan nyawanya, menderita hanya untuk menyenangkan kita. Kenapa kita harus mencari kesenangan kita sendiri? Oleh karena itu pikirkanlah saudara-saudara, terlebih di masa pandemik ini, bagaimana supaya orang lain juga mendapatkan sukacita karena kita. Ingat, orang lain mendapatkan sukacita karena kita, bukan sebaliknya. Jangan orang menderita karena kita. Hendaklah di masa pandemik ini orang semakin diteguhkan oleh kita. Itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah. Jadikan kami orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami juga harus memikirkan keselamatan iman orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah menjadi orang yang memikirkan orang lain, dan jangan mencari kesenangan sendiri. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.